saat ini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan medan magnet dan induksi medan magnetik. Apa yang dimaksud dengan medan magnetik? Medan magnetik adalah ruang di sekitar suatu magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di sekitar ruang tersebut. Kedua, apa yang dimaksud dengan induksi magnetik? Besaran yang menyatakan medan magnetik di sekitar kawat arus listrik. Perkenalkan, nama saya William Semorang dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu bagaimana cara menentukan arah induksi magnetik. Pada percobaan menunjukkan bahwa untuk kawat lurus panjang berarus, garis-garis medan magnetiknya berbentuk lingkar-lingkaran yang sepusat atau konsentris. Dan dengan menggunakan kaidah putaran tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah kawat arus, sedangkan arah putaran keempat jari yang dirapatkan menyatakan arah garis-garis medan magnetik. Untuk memudahkan kaidah tangan kanan, arah putaran keempat jari yang dirapatkan menunjukkan arah putaran arus, sedangkan jempol menunjukkan arah garis-garis medan magnetik. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu bagaimana cara menentukan besar induksi medan magnetik baik pada kawat lurus maupun melingkar. Yaitu dengan cara ambil elemen DL pada kawat lurus dan suatu titik P yang berjarak R dari di sudut apit theta antara elemen I, DL atau berarah vertikal ke atas. Dan R sama dengan sudut PQS dengan theta sama dengan sudut PQS sama dengan 180 derajat kurang B. Perkenalkan, nama saya Jelita Said dari 12 IPA 3. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana jika kuat arus yang mengalir diperbesar pada kawat lurus atau melingkar? Nah, jawabannya, jika kuat arus diperbesar, maka dia juga berbanding lurus dengan induksi magnetik, yaitu semakin besar kuat arus listrik, maka semakin besar juga induksi magnetik yang akan dihasilkan. Selanjutnya, nomor 6. Bagaimana supaya gaya magnet terjadi pada kawat berarus? Kedua kawat akan tarik-menarik jika kedua kawat berlawanan arah. Nah, jika tolak-menolak jika kedua magnet berlawanan arah. Pertanyaan selanjutnya, apakah gaya magnet hanya dapat terjadi pada kawat berarus? Sesuai dengan penemuan Biot dan Sapat yang menyelidiki induksi magnetik menyatakan dB sama dengan μ0/4Q integral I dl sin theta per R kuadrat. Perkenalkan, saya Anjisa Syalahi dari 12 IPA 3. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa peran gaya magnetik pada galvanometer? Sesuai dengan kaidah telapak tangan kanan, penghantar AB akan mengalami gaya magnetik yang berarah ke bawah, dan penghantar CD yang akan mengalami gaya magnetik yang berarah ke atas. Setelah seperempat putaran, bidang gelung tegak lurus terhadap medan magnetik B. Pada saat itu, gaya magnetik bekerja pada sisi-sisi gelung yang berlawanan atau BC dan DE yang besar, berlawanan arah dan segaris kerja. Kedua gaya segaris kerja sehingga kopel sama dengan 0. Selanjutnya, apa peran gaya magnet pada motor listrik? Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi putaran. Motor listrik arus searah bekerja dengan menggunakan sumber listrik arus searah. Loop hanya dapat berputar sampai 180 derajat dan akan kembali ke kedudukan awal karena arus yang melalui sisi loop yang dekat dengan tiap kutub berubah arah. Supaya loop dapat terus berputar, kita harus mengusahakan agar pada setiap setengah putaran atau 180 derajat, arus yang melalui sisi loop yang dekat dengan tiap kutub tidak berubah arah. Untuk itu, pada ujung loop dipasang cincin belah. Pada tiap belah akan berputar sama dengan loop, tetapi sikat-sikat ini tidak berputar, melainkan diam di tempatnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 10, bagaimana persamaan gaya magnet pada siklotron. Kita akan mengambil dua persamaan, yaitu Fs dan Fl, di mana Fs memiliki persamaan mv kuadrat per R sama dengan Q dikali V dikali B. V sama dengan Q dikali BR per M. Q
kita tahu bahwa periode memiliki rumus T sama dengan 2πr per Q BR per N atau 2πr PM per Q dikali W. T ini dapat dari jarak perkelajuan atau keliling perkelajuan. Selanjutnya kita akan konversi periode menjadi frekuensi. F sama dengan 1 per T, maka didapat persamaan QB per 2pi dikali M. Selanjutnya untuk energi kinetik maksimum didapat setengah mv kuadrat sama dengan setengah M. V yang akan kita ambil itu dari persamaan yang ini, sehingga Q BR per M kuadrat, maka akan menghasilkan persamaan Q kuadrat B kuadrat R kuadrat per 2M. Saya akan menjelaskan nomor 11 bagaimana persamaan gaya magnet pada spektrometer massa dan siklotron. Yang pertama itu persamaan gaya magnet pada spektrometer massa. Kita akan mengambil dua persamaan, yaitu F magnetik sama dengan F sentimeter. Kita tahu kalau gaya magnetik memiliki persamaan Q dikali VB aksen sama dengan mv kuadrat per R. Nah, kita akan mengambil persamaan QB aksen sama dengan mv per R. QB aksen sama dengan M dikali F per B per R. Maka akan didapatkan persamaan M sama dengan Q BB aksen R per E. Dengan keterangan M sebagai massa ion, Q sebagai muatan, B aksen menjadi induksi magnetik, R jari-jari, dan E kuat medan listrik. Apa kesimpulan yang didapat dari sini? Medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet yang ada pengaruh, yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain di mana tersebut, di ruang tersebut. Nah, induksi magnetik yaitu besaran magnetik yang aplikasinya galvanometer, motor listrik, alat ukur darah, pelajar darah, spektrometer massa, dan sitometer.